Ya, yang berikutnya tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Pada perusahaan kecil, pencatatan transaksi masih memungkinkan menggunakan satu macam buku harian, yaitu jurnal umum. Lain halnya dengan perusahaan dagang. Transaksi yang terjadi dapat dicatat melalui buku harian, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Bagaimana pencatatan transaksi pada perusahaan besar? Nah, pada perusahaan besar, biasanya jumlah dan jenis transaksi yang terjadi itu cukup banyak, sehingga apabila hanya menggunakan satu macam jurnal, itu kurang praktis. Oleh karena itu, agar pencatatannya lebih mudah, digunakanlah jurnal khusus atau special journal. Tahukah Anda apa jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi. Jurnal khusus bertujuan untuk mengurangi pekerjaan dalam memposting ke buku besar dan untuk menciptakan pengendalian intern perusahaan. Untuk lebih memenuhi kelebihan jurnal khusus dibandingkan jurnal umum, perhatikan uraian berikut ini ya. Pada jurnal umum, itu digunakan untuk mencatat semua transaksi, semua jenis transaksi ya. Sedangkan pada jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi. Lalu, yang kedua, pada jurnal umum, bentuknya hanya terdiri dari 2 lajur. Pada jurnal khusus, bentuknya itu berlajur-lajur. Nah, yang ketiga, setiap transaksi itu dibuat ayat jurnalnya dengan mencatat akun yang sesuai untuk setiap transaksi. Pada jurnal khusus, pencatatan nama akun tidak dilakukan untuk setiap transaksi ya. Nah, yang keempat nih, pada jurnal umum, posting dari jurnal ke buku bisa dilakukan secara langsung setiap terjadi transaksi. Sedangkan posting atau pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar itu dilakukan secara berkala dan kolektif. Yang kelima, pada jurnal umum pencatatan ini dapat dilakukan oleh satu orang, sedangkan pada jurnal khusus pencatatan itu dilakukan oleh banyak orang. Dan yang keenam, pada jurnal umum tidak menciptakan pengendalian intern, sedangkan pada jurnal khusus dapat menciptakan pengendalian intern. Lalu apa manfaat jurnal khusus ya? Manfaat jurnal khusus sebagai berikut. Yang pertama, terdapat spesialisasi kerja atau pembagian kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, informasi keuangan yang disajikan lebih cepat, lebih jelas, karena ada data keuangan yang sejenis. Yang ketiga, posting ke buku besar lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi yang sejenis saja. Yang keempat, mudah diperiksa kembali secara berkala. Lalu ada berapa macam jurnal khusus itu? Jurnal khusus yang digunakan pada dalam perusahaan dagang itu dikelompokkan dalam beberapa jurnal berikut. Yang pertama, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Yang ketiga, jurnal penjualan sales journal. Yang keempat, jurnal pembelian atau purchase journal ya. Kemudian, apa itu jurnal penerimaan kas? Seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang kas ya dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Nah, transaksi yang menambah jumlah uang kas itu antara lain penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan uang kas dari pemilik sebagai setoran modal ya. Perhatikan bentuk jurnal penerimaan kas berikut ini ya. Dari bentuk ini Anda perhatikan pada kolom 1, kolom tanggal itu diisi
dengan tahun, bulan, tanggal terjadinya transaksi. Kolom yang kedua, nomor bukti itu adalah diisi dengan nomor bukti transaksi seperti nomor kwitansi, cek, atau nomor bukti kas masuk. Kemudian kolom yang ketiga, kolom keterangan, ini diisi atau digunakan untuk mencatat sumber penerimaan kas atau nama transaksi atas akun yang dikreditkan. Kemudian ada kolom referensi, itu diisi dengan nomor akun ya pada saat diposting, kecuali transaksi yang berkaitan dengan piutang dagang. Bisa juga diberikan tanda check mark ya pada saat transaksi dicatatkan. Lalu kolom nomor 5, kolom kas, nah ini diisi dengan jumlah uang yang diterima pada tanggal transaksi yang dicatat pada sisi debit akun kas. Kolom yang ke-6, ini tentang potongan penjualan, ini diisi dengan jumlah potongan penjualan yang diberikan pada tanggal transaksi. Kolom ke-7, penjualan, nanti diisi dengan jumlah barang yang dijual secara tunai ya, yang akan dicatat di sisi kredit. Lalu kolom 8, piutang dagang, diisi dengan jumlah piutang dagang yang diterima pada tanggal tersebut yang akan dicatat pada sisi kredit. Yang ke-9, kolom serba-serbi, ini diisi dengan seluruh penerimaan kas selain dari penjualan tunai, penerimaan piutang dagang, misalnya penerimaan bunga, penjualan wesel tagih, setoran modal. Nah, ini dimasukkan di kolom serba-serbi. Oke, sudahkah Anda paham mengenai jurnal penerimaan kas ini? Kalau belum, coba Anda perhatikan kembali, Anda ulangi lagi, cermati format jurnal penerimaan kas ini ya. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas perusahaan. Pengeluaran yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian tunai, pembayaran beban, pembayaran utang, pengambilan pride, pengeluaran-pengeluaran uang lainnya ya. Ini bisa dicatatkan di jurnal pengeluaran kas. Perhatikan bentuk jurnal pengeluaran kas berikut ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ini sama maksudnya ya. Berkaitan pencatatan di tiap transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Nah, kolom 3, kolom berikutnya, kolom kelima ya, pembelian. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Kolom yang ke-6, ini kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah utang yang dibayar atau dilunasi. Kolom ke-7, serba-serbi. Kolom ini digunakan untuk mencatat akun dan jumlahnya ya, untuk akun-akun yang tidak disediakan dalam kolom khusus. Lalu kolom yang ke-8, kolom kas, ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang berkurang, uang tunai yang dikeluarkan ya. Lalu yang ke-9, kolom potongan pembelian. Ini kolom ini digunakan untuk mencatat potongan pembelian yang diterima. Nah, berikutnya yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan oleh perusahaan yang sering melakukan penjualan secara kredit. Jadi jurnal penjualan ini adalah jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat penjualan-penjualan barang dagangan secara kredit. Bentuknya sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan tanggal, kemudian kolom 2 diisi dengan nomor faktur, kolom 3 diisi dengan nama debitur atau pihak yang mempunyai utang kepada perusahaan ya. Kolom 4 diisi referensinya.
atau bisa juga diberikan tanda check mark ya pada saat telah dilakukan posting ke buku besar. Kolom kelima diisi dengan syarat pembayaran. Kemudian kolom yang keenam diisi dengan jumlah untuk piutang dan penjualan ya. Oke, yang berikutnya jurnal pembelian. Nah, apa itu jurnal pembelian? Nah, jurnal pembelian ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagang maupun pembelian aktiva lainnya ya, yang dilakukan secara kredit. Bentuk jurnal pembelian sebagai berikut. Nah, perhatikan nih jurnal bentuknya. Yang pertama tanggal, diisi dengan tanggal ya, terjadi transaksi. Yang kedua kolom keterangan, diisi keterangan secara ringkas ya, yang menyebutkan nama kreditur. Yang ketiga diisi syarat pembayaran. Kolom ini diisi dengan syarat pembayaran untuk pembelian kredit yang dilakukan. Yang keempat kolom referensi, ini diisi dengan tanda checkmark bisa ya, setelah transaksi tersebut diposting ke buku besar. Lalu kolom yang kelima, kolom pembelian, ini diisi dengan besarnya pembelian atau harga pokok pembelian barang dagang yang dibeli pada tanggal tersebut. Jadi kolom pembelian ini hanya untuk barang dagang saja ya. Lalu kolom keenam bisa diisi dengan pembelian perlengkapan ya, atau serba-serbi lainnya. Nah, kolom 7 bisa diisi dengan kolom serba pembelian yang lain-lainnya ya. Lalu kolom 8-nya itu ada kolom utang, ini digunakan untuk mencatat jumlah utang dagang yang terjadi. Oke, itulah penjelasan tentang 4 jurnal khusus ya, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Bagaimana jika terdapat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus? Nah, jika terdapat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, maka transaksi tersebut dicatatlah dalam jurnal umum atau jurnal memorial ya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh transaksi yang dilakukan suatu perusahaan yang perlu dicatatkan ke dalam jurnal khusus ya. Nah, sebelum Anda mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal khusus, tentu yang harus Anda lakukan adalah menganalisanya terlebih dahulu ya. Bagaimana cara menganalisanya? Oke, tentu masih ingat ya. Baiklah, mari kita analisa transaksi masing-masing ya. Yang pertama, tanggal 1 Desember, pembelian barang dagang dari toko ABC dengan syarat 2/10N30 senilai 2.875.000. Ada nomor fakturnya C123 ya. Analisanya dicatat pada jurnal pembelian, pada kolom akun pembelian sebelah debit dan akun utang dagang sebelah kredit masing-masing 2.875.000 ya. Berikutnya 1 Desember yang kedua, dibayar beban listrik telepon sebesar 625.000. Analisanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas, akun beban listrik dan telepon di sebelah debit serta akun kas sebelah kredit masing-masing 625.000. Nah, yang berikutnya tanggal 2 Desember diterima pembayaran wesel tagih atau piutang dagang wesel yang dicairkan sebesar 11.448.000 termasuk bunganya 648.000. Nih, analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas, akun kas sebelah debit sebesar 11.448
dan akun piutang dagang Wesel sebelah kredit 10.800.000 dan pendapatan bunga sebelah kredit 648.000. Tanggal 4 Desember, pembelian barang dagang dari toko Nagatera dengan syarat 3010 NEOM seharga 3.950.000. Analisanya dicatat pada jurnal pembelian, akun pembelian sebelah debit dan utang dagang sebelah kredit masing-masing 3.950.000. Tanggal 4 Desember, penjualan barang dagang kepada Tuan Ali. Ada syaratnya nian 2/10 N30 seharga 27.500.000. Analisanya dicatat pada jurnal penjualan, akun piutang dagang sebelah debit dan penjualan sebelah kredit masing-masing sebesar 27.500.000. Tanggal 5 Desember, pembelian peralatan kantor secara kredit dari toko mebel abadi dengan syarat N30 seharga 6.375.000. Ini dicatat pada jurnal pembelian, akun peralatan sebelah debit dan utang dagang sebelah kredit masing-masing 6.375.000. Tanggal 7 Desember, penjualan barang dagang secara tunai kepada Tuan Iskandar seharga 1.375.000. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas, akun kas sebelah debit 1.375.000 dan akun penjualan sebelah kredit 1.375.000 ya. Tanggal 8 Desember dilunasi faktur nomor C123 ya. Ini dicatat pada jurnal pengeluaran kas, akun utang dagang sebelah debit 2.875.000 serta akun kas sebelah kredit 2.875.000. Dan ada potongan pembelian 57.500 ya. Tanggal 10, Tuan Ali melunasi faktur nomor G1272 dengan bukti transaksi nomor 03 BKM. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas, akun kas di sebelah debit 26.950.000, lalu potongan penjualan 550.000 sebelah debit ya, serta akun piutang dagang sebelah kredit 27.500.000. Tanggal 11 Desember, pengembalian barang dagang faktur nomor B1809 karena rusak senilai 150.000. Analisanya ini dicatat pada jurnal umum, akun utang dagang sebelah debit 150.000 dan retur pembelian sebelah kredit 150.000. Tanggal 12, penjualan barang dagang secara kredit kepada Sulaiman seharga 2.500.000 dengan syarat 2/10 N30. Maka analisanya sebagai berikut, dicatat pada jurnal penjualan, akun piutang dagang sebelah debit dan penjualan sebelah kredit masing-masing 2.500.000. Kemudian tanggal 13 Desember dilunasi faktur nomor B1809 dengan bukti transaksi 03 BKK ya. Ini analisanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas, akun utang dagang sebelah debit 3.950.000 serta akun kas sebelah kredit 3.831.500 dan potongan pembelian 118.500 ya. Tanggal 15, pembayaran premi asuransi sebesar 1.375.000 dengan bukti transaksi nomor 04 BKK. Analisanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas, akun beban asuransi sebelah debit 1.375.000 serta akun kas sebelah kredit 1.375.000.
Kemudian tanggal 16 Desember, penjualan barang dagang kepada Tuan Ramli dengan syarat 2/10 N30 seharga 7.500.000. Ini dicatat pada jurnal penjualan akun piutang dagang sebelah debit dan akun penjualan sebelah kredit masing-masing sebesar 7.500.000. Selanjutnya tanggal 17 Desember, pembelian barang dagang dari toko mandiri dengan syarat 2/10 N30 faktur nomor B212 sebesar 13.225.000. Analisanya dicatat pada jurnal pembelian akun pembelian sebelah debit dan akun utang dagang sebelah kredit masing-masing 13.225.000. Selanjutnya tanggal 18 Desember diterima pelunasan dari Sulaiman faktur nomor G1273 dengan nomor bukti transaksi nomor 04 BKM. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas akun kas sebelah debit besar 2.450.000 dan potongan penjualan 50.000. Lalu akun piutang dagang sebelah kredit 2.500.000. Tanggal 19 Desember dibayar sebagian utang kepada toko mebel Abadi senilai 2.500.000. Analisanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas akun utang dagang sebelah debit 2.500.000 serta akun kas sebelah kredit 2.500.000. Tanggal 20 Desember, penjualan tunai senilai 1.376.000 dengan bukti transaksi nomor 05 BKM. Ini dicatat, nah analisanya ya, dicatat pada jurnal penerimaan kas, akun kas sebelah debit dan akun penjualan sebelah kredit masing-masing sebesar 1.375.000. Kemudian tanggal 21 Desember, pembelian barang dagang dari toko maju seharga 5 juta dengan syarat 3/10 NNOM. Ini dicatat pada jurnal pembelian akun pembelian sebelah debit dan utang dagang sebelah kredit masing-masing 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 23 Desember, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.375.000 dengan bukti transaksi nomor 06 BKK. Ini dicatat pada jurnal pengeluaran kas akun beban gaji sebelah debit 2.375.000 serta akun kas 2.375.000 ya. Tanggal 24 Desember, penjualan barang dagang kepada Tuan Surya dengan syarat 3/10 EOM seharga 8.750.000. Analisanya dicatat pada jurnal penjualan akun piutang dagang sebelah debit, akun penjualan sebelah kredit masing-masing 8.750.000. Tanggal 25 Desember diterima dari hasil penjualan tunai 5.800.000 setelah dikurangi potongan penjualan 1.700.000. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas akun kas sebelah debit sebesar 5.800.000 dan potongan penjualan sebelah debit 1.700.000 serta akun penjualan di sebelah kredit 7.500.000. Tanggal 27 Desember diterima pelunasan dari Tuan Ramli faktur nomor G1274 dengan nomor bukti transaksi nomor 07 BKM. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas akun kas sebelah debit 7.500.000 dan akun piutang dagang sebelah kredit 7.500.000. Tanggal 30 pembelian tunai barang dagang senilai 1.750.000 dengan nomor bukti transaksi 07 BKK dicatat pada jurnal pengeluaran kas akun pembelian sebelah debit 1.750.000 serta akun kas sebelah kredit 1.750.000. Oke, itulah
analisa transaksi dari transaksi yang dicontohkan dalam perusahaan dagang tersebut ya. Nah, dari analisa tadi maka kita akan mencatatkannya ke dalam jurnal-jurnal khusus berikut ya. Yang pertama, pencatatan ke dalam jurnal pembelian ya. Anda perhatikan pencatatannya ya. Semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit ini dicatatkan di jurnal pembelian ya. Yang berikutnya, yang kedua, jurnal penjualan. Nah, dalam jurnal penjualan ini adalah semua transaksi penjualan secara kredit. Anda perhatikan, transaksi semua penjualan secara kredit dicatatnya di jurnal penjualan ya. Lalu transaksi apa saja yang masuk dalam jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, Anda perhatikan untuk lebih jelasnya ya. Perhatikan yang pertama, jurnal penerimaan kas ya. Ini adalah jurnal penerimaan kasnya. Lalu ini yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kasnya ya. Dari jurnal khusus tersebut, Anda perhatikan setiap kolom ya, setiap kolom akunnya itu dijumlah ya, dijumlahkan. Nah, jumlah inilah nanti akan dijadikan data ya, untuk dipindahkan ke buku besar ya. Namun itu tidak berlaku pada kolom serba-serbi, karena di kolom serba-serbi itu ada akun-akun yang berdiri sendiri ya. Artinya yang di kolom serba-serbi itulah yang menjadi data untuk nanti dipindahkan ke buku besar ya. Oke, lalu ada juga catatan jurnal umum ya. Itu terkait dengan adanya retur pembelian. Anda perhatikan ini jurnal umum yang dibuatkan ya. Nah, dari uraian di atas, lakukanlah pengamatan ya, pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus tersebut. Coba perhatikan, buatlah catatan tentang jurnal khusus yang dibuat. Anda perhatikan, lalu cobalah lakukan pengklasifikasian ya, transaksi-transaksi dalam jurnal tersebut ya. Jadi dari transaksi di atas dapat disimpulkan bahwa tanggal berapa saja yang dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Bagus ya. Lalu yang kedua, tanggal berapa saja yang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Anda perhatikan tadi jurnal pengeluaran kasnya. Oke, bagus. Nah, yang ketiga, tanggal berapa saja yang dicatatkan ke dalam jurnal penjualan. Ya. Lalu yang keempat, tanggal berapa saja yang dicatatkan ke dalam jurnal pembelian. Oke, bagus. Dan yang terakhir, tanggal berapa yang dicatat ke dalam jurnal umum ya. Oke, bagus. Gimana? Apakah Anda dapat memahami penjelasan tentang jurnal khusus, termasuk cara melakukan pencatatan transaksi ya pada jurnal khusus? Bila belum, coba Anda pelajari kembali sampai Anda paham benar ya.